kali ini kita akan mempelajari tentang kata sifat dalam bahasa Jepang. Seperti biasa, sebelum belajar, saya berharap kita berdoa dulu agar waktu yang kita investasikan di sini tidak hanya menjadi sia-sia, tidak hanya untuk di dunia saja, tapi juga bermanfaat menjadi amal soleh untuk bekal akhirat kita. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim. Berdoa dimulai. Amin. Baik, mudah-mudahan dengan berdoa acara kita, kegiatan kita diberkahi, kemudian lancar, saya dapat menyampaikan dengan baik dan benar dan mudah dipahami. Begitu juga rekan-rekan semua di sini dapat menerima dan mencerna apa yang saya sampaikan dengan mudah. Ya. Dalam pelajaran yang sudah lalu kita belajar tentang kata benda, baik kata benda, mungkin kata benda yang real ataupun abstrak. Ya, dalam bahasa Jepang kata benda disebut dengan meshi. Istilahnya meshi ya. Kemudian setelah kita belajar kata benda, kita juga belajar kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang istilahnya adalah doshi. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang istilahnya atau disebut keiyoshi. Disebut apa tadi, Minasa? Keiyoshi. Keiyoshi, ya betul ya. Seperti halnya kata benda, waktu itu ada kata benda yang menerangkan benda. Kata benda yang menerangkan benda, contohnya apa waktu pelajaran yang sudah lalu ya? Masih ingat tidak? Umpamanya ada kata bendanya bahasa Jepang, ada kata benda yang lain buku. Nah, itu kan dua buah kata benda, tapi yang satu bisa menerangkan kata benda yang lainnya gitu ya. Contohnya bahasa Jepang itu menerangkan buku. Jadi buku apa? Buku bahasa Jepang. Apa bahasa Jepangnya? On itu buku. Kalau buku bahasa Jepang? Nihongo. Hon. Ya, Yes. ya Nihongo sama Hong. Ya, Nihongo, Hong. Kalau bahasa Indonesia diterangkan, menerangkan ya. Buku yang diterangkan, kemudian bahasa Jepang yang menerangkan. Jadi buku bahasa Jepang diterangkan, menerangkan. Nah, kalau dua buah benda ini yang satu menerangkan yang lain, maka digabungkan dengan kata bantu apa? Ya, kata bantu no. Ya, jadi kenapa saya ulang-ulang? Karena sepertinya masih bingung terus kalau menggabungkan dua buah benda menjadi satu ya. Itu jadi pokoknya posisinya dibalik dengan bahasa Indonesia, kebalikannya dengan dari bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu diterangkan, menerangkan. Jadi buku yang diterangkan, buku apa? Bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang itu menerangkan buku. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, yang diterangkannya itu di belakang. Jadi bahasa Jepang buku gitu ya. Kalau di bahasa Jepang itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif nggak seperti bahasa Indonesia? Kayak ada ya? Oh. Ada. Itu udah lumayan susah itu. Biasanya nanti jangan biasanya itu berubahnya di kata kerja ya. Kan kita juga
perubahannya di kata kerja, ya kan? Ada di, ada me ya. Iya. Nah, itu bahasa Jepang juga ada perubahan kata kerja yang menyatakan bentuk pasif. Nanti itu ada. Karena perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang lumayan banyak ya. Tapi kita belajar dari yang mudah dulu supaya sedikit demi sedikit. Kalau langsung yang susah nanti jadi malas belajarnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan kata sifat. Nah, kata sifat ini menerangkan benda. Ya, dalam bahasa Indonesia contohnya kata sifat apa saja? Boleh silahkan di unmute. Contohnya dalam bahasa Indonesia? Iya, dalam bahasa Indonesia contoh kata sifat bahasa Indonesia apa saja? Misalnya? Malas, rajin. Malas, rajin. Terus? Pandai. Pandai, ya. Ya, banyak ya contoh kata kerja dalam bahasa Indonesia. Contohnya dingin, panas, luas, sempit, dan sebagainya. Samui desu. Ya, kalau di sini teman-teman di sini juga mungkin kan karena sudah pernah belajar bahasa Jepang waktu mau ke Jepang dan mungkin pernah belajar bahasa Jepang di Jepang juga, pasti sudah sedikit banyak mengenal ya kata sifat dalam bahasa Jepang. Apa saja contoh kata sifat yang sudah dipelajari? Yang masih diingat? Tadi apa? Samui ya. Terus apa lagi? Kawannya Samui apa? Sui. Atsui. Ya, Atsui. Kalau Samui apa? Artinya? Dingin. Dingin. Atsui, panas. Nah, Samui sama Atsui itu dingin, panas untuk cuaca ya. Tapi kalau untuk air, dingin dan panasnya Atsuinya sama, tapi dinginnya nanti berbeda ya. Nah, dalam bab 8 ini cukup banyak materinya yang akan kita pelajari. Ini sudah saya tuliskan, di antaranya adalah seperti ini. Mudah-mudahan bisa tersampaikan, tapi mungkin sebagian saja ya. Nanti kalau yang tidak sempat bisa disampaikan di pengulangan bab 8. Biasanya hari apa, Rika Sensei? Hari Sabtu ya? Sabtu ya, tapi apa sih namanya? Untuk bulan depan dievaluasi apakah masih akan seperti yang sekarang agendanya atau enggak. Ya. Baik, kalau seperti itu nanti kalau umpamanya tidak sampai bisa semuanya disampaikan hari ini, mungkin nanti diselipkan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi sini ada tentang kata sifat, kemudian penggolongannya, kemudian fungsi kata sifat sebagai predikat, kemudian saat kata sifat itu bentuk negatif bagaimana, cara membuat kalimat tanya yang menggunakan kata sifat, kemudian kata sifat ini tadi yang menerangkan benda, itu kenapa tadi saya ulas, karena itu mirip dengan kata kerja gitu ya. Jadi sistemnya untuk bahasa Jepang adalah menerangkan, diterangkan. MD. Kemudian kita juga akan ini belajar tentang kata bantu ga. Dalam kesempatan yang lalu, beberapa kali saya menyinggung tentang kata bantu ga yang belum kita pelajari. Nah, kali ini
Tapi waktu itu saya sampaikan kata bantuga itu untuk yang subjek ya, untuk yang subjek. Untuk kali ini bukan. Jadi fungsinya bukan untuk subjek. Kemudian di sini ada lagi kata totemo dan amari. Kemudian pola kalimat nani nani wa do desu ka. Kemudian pola kalimat nani nani wa donna nani nani desu ka. Dan ungkapan so desu ne. Biasanya teman-teman sudah di sini ya, minasang sudah biasa ya menggunakan kata so desu ne. Sudah biasa kan ya? Jadi mungkin sudah sedikit sering diucapkan kalau yang ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kata sifat dalam bahasa Jepang disebut keiyoshi. Keiyoshi kanjinya seperti ini. Keiyoshi. Ya. Kata sifat adalah jenis kata, ya salah satu jenis kata dalam struktur bahasa Jepang yang sering disebut sebagai keiyoshi. Ada dua fungsinya. Yang pertama menjadi predikat pada kalimat, ya, jadi predikat. Kemudian yang kedua menjelaskan benda. Ya, jadi saat di awal pertemuan itu kita mempelajari kalimat dengan pola akhiran desu. Waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa kalimat bahasa Jepang yang predikatnya bukan kata kerja, maka kalimat positifnya itu berakhiran desu. Ya, jadi patokannya adalah kata kerja. Apakah itu kata kerja atau bukan? Jadi kalau bukan kata kerja, berarti kalimat bahasa Jepangnya memiliki predikat yang diakhiri dengan desu. Jadi mau kata benda, mau kata sifat, mau apa saja selain kata kerja, berarti akhirannya desu. Terus, tapi sensei kan suka ada desta, dewa arimasen, dan sebagainya. Itu kan hanya ini pengembangan atau perubahan dari desu. Ya, jadi desu itu juga bisa berubah-berubah, tapi intinya awalnya bahwa predikat yang bukan kata kerja diakhiri dengan desu. Seperti itu. Sama seperti kata kerja juga, kata kerja itu dasarnya berbunyi u terakhirnya. Ada yang agaru, ada yang morau, ada yang kuru, ada yang kiru, dan sebagainya. Tapi dalam kalimat kan nanti kata kerjanya itu berubah-ubah. Jadi dalam sebuah kalimat yang predikatnya kata kerja tidak selalu berakhiran bunyi u. Kadang berakhiran mas, kadang masta, kadang masen, dan sebagainya. Ya, jadi itu yang berubah kata kerjanya. Nah, kalau di sini karena kita belajarnya kata sifat, berarti kalimatnya itu diakhiri dengan akhiran des. Seperti itu. Nah, desnya nanti berubah-ubah sesuai dengan kalimat. Ya. So, makan dulu tadi itu. Karimaska. Apa? Sampai di sini bisa dipahami. Minuman melon. Oh. Hai, wakarimasu. Hai, wakarimasu ne. Ya. Alhamdulillah ya. Setelah kita sampaikan tentang beberapa definisi kata sifat, nah kita belajar dulu kosakata yang akan kita pelajari. Ya, jadi dalam buku Minano Nihongo yang sudah teman-teman miliki, banyak kata sifat yang diberikan. Kosakata kata sifat barunya sudah dibaca belum? Sudah dipelajari kata sifatnya yang ada di buku?
punya buku. Belum punya buku malah begitu. Kayaknya nggak sempat ya, nggak sempat mungkin ya. Kalau kita belajar di sini boleh. Jadi di sini saya akan ucapkan dulu beberapa kata sifat dalam bahasa Jepang. Ini kalau di Minasang ini menghalangi nggak? Udah sini. Hai,じゃあ皆さん聞いてくださいね。Tolong dengarkan ya. 大きい、小さい、高い、低い、暑い、それから寒い、新しい、古い. Bisa disimak dengan baik, bisa didengarkan dengan baik. Hai. Hai. Ja, mo ichido. Oki. Chisai. Oki. Chisai, kecil. Hai, takai. Takai, mahal. Takai desu. Hikui. Atsui. Kui. Samui. Atsui. Samui. Atarashi. Atarashi, baru. Urui. Kurui. Hai. Baik, minasang sama-sama ucapkan ya. Silahkan dibuka mic-nya semuanya. Ulangi setelah saya sampaikan. Hai, ja minasang. Watashi wa. Setelah saya ya. Setelah sensei, minasang kemudian ucapkan. Hai, ja. Oki. Oke. Oki. Chisai. 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 Tidak cisai, karena tidak panjang ya. Cisai. Chisai. Kalau oki memang panjang. Oki. Oki, besar. Oki. Cisai. Oki. Chisai. Takai. Takai. Hikui. Mahal. Hikui. Hikui. Hai. Atsui. Atsui. Samui. Samui. Atarashi. Atarashi. Urui. Kurui. Hai. Gelap. Hai. 1. Oki. 2. Cisai. Oki. 3. Takai. 4. Hikui. 5. Atsui. 6. Samui. 7. Atarashi. 8. Furui. Nomor 1, apa artinya? Besar. Ya. Nomor 2. Kecil. Nomor Kecil. 3. Mahal. Tinggi. Ya, Tinggi. tinggi ya. Tinggi. Nomor 4. Pendek. Ya, nomor 5. Panas. Ya, kita samakan dulu ininya artinya ya. Nomor 6. Dingin. Nomor 7. Baru. Nomor 8. Lama. Ya, bukan lama ya sebetulnya. Apa ya? Usang ya, usang. Ya, sudah usang. Ya, lawannya baru adalah usang. Hai, ja. Coba setelah kita ketahui minasang ucapkan saya ya. 1. Oki. 1. Oki. 2. Chisai. 2. Chisai. 3. Takai. 3. Takai. 4. Hikui. 4. Hikui. 5. Atsui. 5. Atsui. 6. Samui. samui. 7. Atarashi. 7. Atarashi. 8. Urui. 8. Urui. Coba sekarang sendiri dari 1 sampai 8. Oki. Chisai. Hai. 3. Takai. 4. Ayo 4 apa? 5.
Kalau lupa 5 sekarang. Atsui. Atsui. Ya, 5 ada tulisannya ya. Nomor 6. Atsui. Hai, 6. Samui. 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 7. Atarashi. Atarashi. 8. Furui. Furui. Ya, tadi yang lupa nomor 4 ya. Nomor 4 itu Hikui. 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 Ya, hikui. Fui. Hikui. Iya. Hai, coba Sensei acak ya. 2. Kisai. Cisai. 6. Samui. Samui. 8. Samui. Furui. Furui. 3. Takai. Takai. 5. Takai. Atsui. Atsui. 7. Atarashi. Atarashi. 1. Atarashi. Oki. 8. Furui. Furui. Hai, Furui. ini yang terdengar suaranya Bang Taufik sama Marley Sang ya. Taufik Sang sama Marley Sang. Jadi Sensei mau coba yang lain. Yang namanya ada di sini, ada siapa aja sih? Ya, siapa aja? Coba Chandra Sang. Di sini sebentar ya, Sensei absen dulu. Chandra Sang, Dezalina Sang, Maulidar Sang, Yasmin Sang, dan Zian Sang. Hai Chandra Sang. 7. Chandra Sang sudah hafal belum? Atarashi. Hai. 6. Nemu. Samui. Hai. 3. Takai. 4. Furui. 5. Atsui. 2. Cisai. 1. Oki. 7. Atarashi. Hai, sugoi desu ne. Bagus ya. Hai, sore kara Yasmin Sang. Yasmin Sang ga imasu ka? Yasmin Sang ga imasu ka? Imasen. Maulidar Sang. Maulidar Sang ga imasu ka? Imasen ka? Tidak ada? Hai, Sensei. Maaf, Maulidar saya Sang. kurang Genki sehat. desu ka? Saya lagi kurang sehat, Sensei. Mari Maulidar genki de Sang wa lagi arimasen desu ne. sakit ya. Iya, Sensei. Odaiji ni. Arigatou, Sensei. Mau coba atau tidak dulu? Atau Boleh. mendengar Boleh. dulu? Boleh, Sensei, boleh. Oh, boleh ya. Nomor 3. Takai. Nomor 5. Samui. 5. Kamu itu nomor 6. Atsui. Atsui. 8. Furui. 1. Oki. 4. Chikui. 7. Atarashi. Bagus ya. Hai, Sensei. Ya, cepat sembuh ya. Makasih, Sensei. Dezalina Sang ga imasu ka? Dezalina Sang ada tapi katanya mantau dulu Sensei. Oh gitu. Tadi siapa lagi ya? Zian Sang. Zian Sang imasu ka? Hai, Sensei. Hai, Zian Sang. 8. 8 番。 Furui. Hai. Furui. 3 番。 Aduh, apa? Aku masih belum begitu hafal ini nomor. Ya, ini dibantu tangan ya. 3 番。 3. Takai. 何ですか? Takai. はい。5 番。 Atsui. 1番。 Oki. 7 番。 Atarashi. はい。4番。 Chikui. 2番。 Apa? Maaf. 2番。
Ini gambar senseinya nggak kelihatan. Lawannya Oki apa? Oh, Jisai. Hai. Roku Bang? Samui. Hai, sudah pada hafal semua ya. Kalau Bang Taufik sama siapa sih? Sama Marlesang sudah hafal. Jadi tidak usah dites lagi. Ya sudah hafal ya. Ini tadi takai kata Bang Taufik mahal. Ya betul Bang Taufik ya. Jadi takai itu ada dua. Bisa mahal, bisa tinggi. Kanjinya juga sama. Kanjinya sama. Tapi artinya beda nanti sesuai dengan kalimatnya. Itu Tergantung di mana kita pergi, Sensei ya. Kalau kita ke toko ya pasti takai. iya. Kalau ke toko ya siapa tahu tokonya takai ya, tokonya gedungnya takai. Ya, kalau takai tinggi lawannya hikui. Kalau takai mahal lawannya apa? Kalau murah bahasa Jepangnya apa? Takai. Lawannya yasui. Hah? Yasui. Apa tuh? Yasui. Iya. Hai. Iya kan. Yasui, Biasanya ya. kita cari Ya, yang yasui. Masa Cari kok yang kata Yasui. itu masa lupa. Aduh. Iya. Bang Topik ke pasar tadi cari yang yasui kan? Hai, Iya. Baik. Ke toko Sengen. Nah, dari dari kata sifat yang sudah kita ucapkan tadi ada ciri khasnya. Apa itu ciri khasnya? I. Iya, i. Ya, semua kata sifat yang kita ucapkan tadi berakhiran i. I. Ya. Jadi itu disebutnya i keiyoshi. Kata sifat i. Ya, kata sifat yang berakhiran i itu disebut i keiyoshi. Kemudian yang berikutnya. Kerewanan desu ka? Ya. Mujukashi. Nomor 9. Mujukashi. Nomor 10. Yasashi. Nomor 9 tadi muzukashi. Sudah tahu kan apa artinya muzukashi? Susah. Ya, berarti yang lawannya tadi? Gampang. Gampang. Apa tadi bahasa Jepangnya? Nggak tahu. Yasashi. Yasashi. Ya, yasashi. Jadi muzukashi lawannya yasashi. Muzukashi jangan pakai J ya, jangan mujukashi ya. Kalau orang Sunda itu mujukashi ya. Tapi pakai Z, muzukashi. Muzukashi. Jadi susah itu muzukashi lawannya yasashi. Nah, ini yang ini. Nah, ini ada cirinya di bawah itu sama hurufnya. Apa ini? Huruf apa ya? Kiri. Oh. Huruf yang sama. Apa? Nah. Ya, ini huruf na. Ya, ini huruf na. Ini dibacanya hirena. Hansamuna. Genkina. Ya. Hirena, hansamuna, genkina. Kemudian yang ini shizukana, nigiyakana, yumeina. Ini petunjuknya belum ada. Hai, sumimasen. Chotto matte kudasai. Ini biar ada nomornya, jadi nanti kalau nunjuk gampang gitu, nomor sekian, sekian. Ya,
Nomor 4, Shizukana. Nomor 5, Nigiyakana. Nomor 6, Yumeina. Nomor 7, Shinsetsuna. Nomor 7, Shinsetsuna ini kelihatan nggak hurufnya? Kelihatan ya. Yang penting bisa mengucapkan. Ya, nanti hurufnya ditulis sendiri di rumah. Ya, pakai hiragana. Dan saya ulangi. Nomor 1, Kireina. Nomor 2, Hansamuna. Nomor 7, Genkina. Nomor 8, Shizukana. Nomor 8. Nomor 4, Shizukana. Nomor 5, Nigiyakana. Nomor 6, Yumeina. Nomor 7, Shinsetsuna. Sekarang kita samakan dulu. Nomor 1, Kireina. Apa? Cantik. Ya, Hansamuna. Cantik. Ganteng. Ganteng. Ya, Genkina. Sehat. Sehat. Ya, kemudian yang ini Shizukana. Sepi. Ya, sepi, sunyi, tenang, yaitu pakai Shizukana ya. Shizuka, tenang ya. Kemudian nomor 5, Nigiyakana. Ramai. Ya, lawannya dari Shizukana itu Nigiyakana ya, jadi ramai. Ya. Kemudian ini siapa ini? Nomor 6? Sarini. Iya, Syahrini ya, karena tahu berarti dia terkenal ya. Kalau kita ditanya tahu, oh berarti orang ini terkenal. Nah, itu Famous. bahasa Jepangnya yume. Nah, yume. Iya. Ya. Sumimasen. Ada azan. Ya. Kemudian yang nomor 7, Shinsetsuna, apa artinya? Shinsetsuna itu artinya baik hati, ramah, itu ya, baik hati. Nah, kata shinsetsuna itu tidak digunakan untuk diri sendiri, ya. Untuk orang lain. Kira-kira kenapa ya? Kenapa? Ini hanya pendapat saya saja ya, pendapat sensei saja. Kalau kenapa ini tidak dipakai untuk diri sendiri? Dari beberapa kosakata bahasa Jepang itu, orang Jepang itu budayanya sepertinya kan sangat menghormati orang lain, tetapi tidak membanggakan diri. Jadi untuk kata-kata yang seperti menghormati diri, membanggakan diri itu tidak digunakan. Jadi digunakannya hanya untuk orang lain. Seperti kemarin waktu menyebutkan nama orang pakai sang, artinya umpamanya tuan gitu ya. Tapi untuk diri sendiri tidak pakai sang. Kemudian untuk nama keluarga juga, keluarga itu pakai sang juga kalau untuk keluarga orang lain. Tapi keluarga sendiri tidak. Kemudian untuk kata, umpamanya menanyakan menanyakan sehat atau tidak, o genki desu ka, pakai o. Tapi untuk diri sendiri, oh saya sehat, langsung genki desu, tidak pakai o genki desu. Jadi karena o itu bentuk hormat. Jadi untuk diri sendiri tidak pakai o. Nah, itu juga mungkin dengan shinsetsu ya. Shinsetsu juga baik hati. Jadi kalau saya orang yang baik hati gitu ya, kayaknya kan sombong gitu ya, mungkin ya. Kalau untuk diri sendiri biar orang lain aja yang menilai gitu ya. Jadi tidak dipakai ini shinsetsu untuk diri sendiri. Genki desu yo. Boleh begitu kan? Kalau bilang saya sehat loh. Genki desu. Iya, tapi tidak pakai o kan? Tidak pakai o genki desu yo gitu kan gaya. Nah, yang bentuk hormatnya itu adalah o. Nah, o-nya tidak dipakai kalau untuk kita, kalau untuk diri sendiri. Ya seperti itu budaya Jepang. Sepertinya memang untuk diri sendiri mereka tidak ingin membanggakan diri. Sama seperti ageru kemarin ya, memberi. Memberi itu harus barangnya keluar, bukan ke kita gitu.
Jadi kalau ke kita tidak ageru, tidak boleh gitu ya. Maksudnya kalimat kemarin kan waktu sama Bobby Sensei tidak boleh watashi itu ya. Watashi ini ageru kan tidak boleh ya. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu bentuk budaya Jepang yang menghormati orang lain. Hai. Tadi sudah hafal belum? Sudah hafal ya? Cantik apa bahasa Jepangnya? Kirei. Ya. Oke. Kalau tampan? Handsome. Handsome. Baik. Sehat? Alsamuna. Genki. Genki. Baik. Kemudian terkenal? Yume. Yumeina. Ya. Kalau Yumeina. ramai? Nigiyaka. Nidikana. Ya, nigiyakana. Terus kalau ini, kalau sunyi atau tenang? Shizukana. Shizukana. Kalau baik hati? Shinsetsuna. Ya. Ya. Shinsetsuna. Ya betul. Ya, jadi ini dalam bahasa Jepang keiyoshi atau kata sifat dibagi menjadi dua golongan. Golongan satu atau ikeyoshi, jadi ikeyoshi kata sifat golongan i itu sering juga disebut kata sifat golongan satu. Dan kata sifat golongan na atau na keyoshi itu sering juga disebut kata sifat golongan dua. Itu kenapa harus dibedakan? Karena nanti dalam beberapa pola kalimat, perubahan kata sifat i dengan kata sifat na itu memiliki aturan masing-masing. Tidak sama. Nah, di sini Sensei memberikan contoh lumayan banyak kata sifat. Apakah dibutuhkan atau tidak? Kalau dibutuhkan, silahkan boleh di screenshot. Ini ada banyak nih, ada 1, 2, ada banyak slide. Kalau memang diperlukan, boleh screenshot dulu. Yoi, bagus. Di sini pakainya kanji ya. Kanji untuk hiragananya boleh nanti ditulis di sini. Di romaji. Ini. Nah, ini di sini semua terakhirnya i. Nah, ini depannya kanji. Jadi kanji itu bisa satu suku kata, bisa dua suku kata ya dibacanya. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Masih putus-putus kah? Tidak. Ya, ini sudah ya. Yang kedua, silakan kalau mau di screenshot, diberi kesempatan. Nomor 2 sudah. Nomor 3. Banyak sekali ini ada akarui, terang. Kurai, gelap. Ukai, dalam. Asai, dangkal. Katai, keras. Kemudian ini ya warakai, lunak. Ini tadi muzukashi. Nah, kanji muzukashi memang sulit juga ya kanjinya nih. Kalau yasashi tidak ada kanjinya, jadi ditulisnya juga gampang. Ya, artinya mudah. Kalau muzukashi ini kanjinya ada beberapa coretan, banyak coretannya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Ini ada, kalau tidak salah 17 coretan. Ini muzukashi. Kemudian yang berikutnya. Ini. Oishi, enak. Ini untuk macam-macam rasa. Macam-macam rasa. Oishi, enak. Mazui, tidak enak. Amai,
manis, supai, asam, nigai, pahit, karai, pedas. Ya, karai sama asin, pedas sama-sama karai ya. Maksudnya apa ini? Salah kali ya? Biasanya karai itu kan pedas ya. Kemudian ini sio karai. Sio itu garam. Karai tadi kan ini pedas ya. Jadi pedasnya garam itu asin gitu ya. Sio karai asin. Jadi sio ini garam, karai ini kan ini tadi sama kanjinya. Jadi pedasnya garam, artinya asin. Sio karai. Sopai. Ini kemarin sama para sensei belajar sekecil katakana ya, yang untuk double konsonan. Nah, ini ada shopai. Jadi ini udah berganti berapa ini si, kemudian menjadi sho, kemudian double p. Ini juga h menjadi pa. Shopai. Kemudian yang berikutnya, nih banyak tuh. Utsukushi, cantik. Ini itu untuk apa ya? Utsukushi itu untuk cantik apa? Gunung apa? Laut? Utsukushi lebih ke orang ya. Utsukushi lebih ke orang. Kalau Kirei itu bisa orang, bisa tempat. Oh, begitu ya. Betulkah, Lika Sensei, betul kan ya? Jadi ini Utsukushi ini kanjinya juga kanji bizing, kanji cantik ini nih, kanji cantik, kanji orang cantik ini. Iya, kurang lebih seperti itu. Utsukushi itu ini kali apa? Indah gitu juga bisa mungkin. Lebih apa ya? Lebih kayaknya pengen bilang cantik atau indah, tapi lebih lebih soft, lebih soft gitu, lebih soft. Kan kalau orang Jepang itu sukanya dia kan simple tapi indah gitu ya. Nah, simple tapi indah itu adalah utsukushi. Tapi kalau misalnya apa kayak keindahan bunga atau apa ya, bukan bunga apa sih, misalnya indah yang cantik make up gitu ya, dandan atau gimana, itu lebih dekat ke kirei. Ya susah sih ya itunya, nuansanya nanti sambil jalan mungkin mulai terasa perbedaannya. Nanti kalau sudah tinggal di Jepang jadi tahu sendiri. Enggak sih. Saya kalau kata sensei, saya kalau kata-kata begini nih senangnya itu dengar lagunya. Ada nggak tuh dia sensei lagunya? Hah? Lagunya? Ya adanya lagunya kayak tadi umpamanya katai, kan tadi ada yang katai kizunani gitu kan. Kalau yang ini dilakukan semua saya tidak punya. Kemarin itu kan yang ada itu kayak apa kemarin angka ya, angka gitu. Itu juga cari aja di YouTube, biasanya saya ikut ada yang di YouTube, belajar di YouTube biasanya kalau lagu-lagu seperti itu. Nanti coba dilihat apakah ada atau tidak. Seperti waktu ada siapa ya yang kemarin yang ditanya, Doko karakimastaka, dari mana? Itu terus jawabnya tidak sesuai gitu ya. Nah, itu kalau umpamanya tahu ada lagu anak kecil yang Doko Kara itu jadi ingat. Doko Kara gitu. Doko Kara Imastaka, ada lagunya gitu. Jadi jawabannya Amerika, Inggris gitu ya. Jadi oh itu jawabannya begitu, itu jadi ingat. Ini tadi banyak sekali ya yang kata kerja golongan 1, utsukushi, minikui, uresi. Mungkin sudah sering digunakan ya, uresi gitu karena gembira gitu ya, gembira yang sering-sering digunakan. Ini kanashi, sedih. Nah, ini kanjinya, lihat kanashi ini ada airnya nih. Nah, bukan ya. Oh, ini kanji hati ya, yang bawah itu kanji hati. Berarti
untuk sedih itu urusan dengan hati gitu ya. Biasanya gitu, ada ceritanya mirip-mirip seperti itu. Ini tanoshi. Tanoshi, senang. Urushi, kemudian wakai, muda. Kalau udah tanoshi kata jadi apa itu? Ya berarti senangnya tapi sudah lewat. Mungkin waktu hari Minggu umpamanya Bang Topik Iya. dengan Mas Chandra. Nah, terus Bang Topik menceritakan, oh saya waktu itu ketemu Mas Chandra, senang sekali gitu. Nah, tanoshi kata desangan udah lewat. Sekarang sudah nggak ketemu lagi gitu. Sekarang sudah tinggal menceritakan seperti itu. Ya, jadi itu bentuk lampau. Jadi seperti kata benda dan kata kerja ada akhirannya itu bisa berubah menjadi negatif, bisa berubah menjadi bentuk lampau juga. Ini masih, nah ini yang masih yang ini ya, suyoi, nibui. Nah ini masih yang kata sifat i. Ya, Sensei sambil sedikit dibaca supaya teman-teman kalau mau menyimpan kosakatanya bisa screenshot, gitu ya. Hai. Kawaii itu bukan muda. Kawaii muda. Kalau kawaii takut. Manis imut ini apa ya? Kawaii. Kalau muda wakai. Mirip-mirip ya? Wakai. Lupa. Ya. Kawaii itu lucu ya. Manis imut. Ada kawaii, ada kowai, ada wakai. Mirip-mirip. Kemudian, nah ini yang abu-abu ini kata kerja golongan 2 atau na keyoshi. Ini sebetulnya semuanya berakhiran na gini, tapi nggak seringkali tidak ditulis akhiran na-nya. Jadi geng shinsetsu padahal genkina shinsetsu na gitu, kimbena. Nah, ini semua kata sifat golongan 2. Boleh silahkan di screenshot kalau nanti mau disalin. Nah, ini masih kata kerja golongan 2 juga. Ini yang harus hati-hati. Kirei ini bukan kata kerja golongan 1. Ini masuk kata kerja golongan 2. Jadi ini kata kerjanya berakhiran na. Jadi ada kirena. Nah, teman-teman atau minasang masih ingat kan kalau i setelah e itu berarti memanjangkan bunyi e. Jadi sebetulnya bukan kirei gitu ya, tapi kire e-nya panjang. Kemudian Sensei, ya. Kalau kita lupa lawan kata misalnya kirei atau oishi ya, oishimasen, bisa itu? Nah, itu nanti dipelajari bagaimana merubah kata sifat menjadi bentuk negatif, ya kan? Ya, bentuk negatif. Ya, nanti. Kan kadang-kadang kita lupa lawan katanya kan. Udahlah. Oishimasen. Ya. Ya, ada aturannya. Tidak, kalau masen itu kan kata kerja ya, kata kerja bentuk mas. Kata kerja bentuk mas dirubah menjadi bentuk negatif, maka masnya itu berubah menjadi masen. Kalau ini sudah aturannya bukan kata kerja lagi, sekarang kata sifat. Iya. Nah, ini dia yang tadi pola kalimatnya. Jadi sama ya seperti di awal. Waktu di awal umpamanya kan korewa hongdes, ya kan? Bentuk kalimatnya subjek wa
Kemudian akhirannya kata benda diikuti des. Ya, waktu belajar kata benda, subjek wa, kemudian predikat des. Subjeknya kata benda, predikatnya juga kata benda. Waktu pertama, waktu awal-awal. Nah, sekarang subjeknya kata benda, predikatnya kata sifat. Itu pola kalimatnya sama. Nani nani wa, nani nani des. Ya, jadi contohnya ini Chandra sangwa shinsetsu des. Ya. Rama. Rama. Iya. Kemudian ini Fuji sangwa takai des. Apa artinya? Tinggi. Iya, Fuji-sang itu apa? Fuji-sang itu gunung. Iya, jadi Fuji-sang bukan nama orang ya di sini. Di sini huruf Gunung, Yama. huruf kanjinya ini Ya kanjinya Fujiyama. Yama. Gunung. Iya, ini kanjinya Yama. Yama. Tapi dibacanya sang. Fuji-sang. Ya. Tapi kalau Fuji nama orang nggak ada Yamanya ya? Bisa juga. Enggak. Fuji pakai sang biasa, pakai hiragana. Iya. Oh, nggak pakai Yama ya, nama orang ya. Coba kita latihan membuat kalimat dengan predikat kata sifat. Ya. Nomor 1, umpamanya apa ya? Yang dingin itu mana? Yang dingin. Sapporo. Sapporo dingin. Samui desu ka? Hai. Jadi bagaimana? Sapporo tahu kan ya? Sapporo tempat di Hokkaido sana. Iya, jadi di bagian utara Jepang itu ya, paling Ya, utara saya gitu di kan. sana waktu itu. Ya, jadi kan di sana dingin. Oh, waktu itu di sana ya? Iya, saya di Hokkaido. Oh, pas ini nggak? Pas salju nggak? Masih ada. Oh Sebenarnya iya. bukan ini udah nggak musim dingin tapi masih ada salju di daerah sana. Sapporo, Chitose, Ini Hokkaido. Ya. Kalau Taufik Sang waktu ke sana? Samui desu. November, Desember. Oh, ada salju juga? Hujan. Ada hujan. Hujan apa? Lupa ya hujan ya. Ame. Hai. Ya. Hai. Jadi bagaimana tadi Chandra Sang kalau Sapporo dingin? Sapporo wa samui desu. Hai. Siapa lagi ya? Dian Sang? Iya, Sensei. Hai. Taufik Sang takai. Saya kasih tahu ya. Taufik Sang tinggi. Taufik Sang wa takai. Des. Hai, des takai des. Jangan lupa desnya ya. Iya. Hai. Coba Bang Taufik. Sensei pendek. Sensei wa chikai desu. Cikai? Dekat. Cikai desu. Bukan cikai. Cikai desu. Kalau cikai itu dekat. Lawannya Cikai. toy. Kalau ini tadi apa? Cikui. Ada cikai. Cikai apa cikai itu? Hikui. Hikui. Hai, hikui desu. Sensei wa hikui desu. Hai, watashi wa hikui desu yo. Hai. Mudah ya seperti itu. Coba kalau digabungkan dengan tadi kata benda yang pakai menerangkan benda ya. Buku bahasa Inggris mahal.
Siapa yang mau coba? Buku bahasa Inggris mahal. Honwa eigo no takai desu ne. Ayo, apa tadi sudah dijelaskan? Buku bahasa Inggris, berarti bahasa Inggris no buku, gitu. Gimana ya? Eigo no hon wa takai desu. Eigo no hon wa takai desu. Desu ne. Ja, sekarang siapa ya? Masih ingat kata ganti untuk dia perempuan? Kanojo. Ya. Kalau dia laki-laki? Kare. Ya, kare. Ya. Coba kalau mobil dia laki-laki bagus. Bagus tadi belum ya? Mobil dia laki-laki baru. Mobil dia berarti dia no mobil gitu ya. Ingatnya tinggal dibalik terus di tengahnya ditambahin no. Kare no kuruma wa atarashi desu. Desu ne. Bagus ya. Kare no kuruma wa atarashi desu. Desu ne. Ada yang mau buat kalimat sendiri? Coba dengan seperti yang barusan ya. Jadi ada kata benda yang menerangkan kata benda, kemudian diterangkan dengan kata sifat. Contoh lainnya bagaimana? Ada? Buat kalimat sendiri biar berpikir. Apa? Coba, kota saya sepi. Kota saya sepi. Berarti bagaimana? Saya no kota gitu ya. Dibalik. Sepi desu. Watashi no kota shijukana desu. Kota wa nihongo de nan desu ka? Kota apa ya? Kota wa nihongo de machi desu. Oh, machi. Jadi bagaimana Taufik-san? Watashi no machi shijukana desu. Wa-nya kemana? Tadi apa ya? Tadi kota saya. Watashi wa machi no Kok jadi berantakan? Shinsetsu desu. Shinsetsu. Coba ada yang mau membetulkan? Sekarang kota saya apa? Kota saya Taufik-san apa? Bagaimana kota Jangan saya? Jangan lupa dibalik ya. Saya no kota gitu. Oh iya, watashi wa machi no shijukana desu. Hai, coba Ziansa dibetulkan sedikit yang Taufik Sang tadi ucapkan. Apa ininya tadi yang watashi no kota itu? Kota wa nihongo de machi desu. Watashi no machi, machi apa? Machi tadi kota.
Machi. Machi. Oke. Hai. Watashi no machi wa apa tadi terakhirnya? Ramai apa sepi? Shizuka. Suka. Oh, Shizuka, sepi. Berarti watashi no machi wa Shizuka desu. Watashi no machi wa Shizuka shizukana desu. desu. Hai, watashi no machi wa shizuka desu. Hai, itu. Hai. Sensei Kalau boleh tanya? pakai Hai, ada pakai mau Lidarsa mau tanya? Shizuka Nades boleh itu, Sensei? Tidak. Ya, jadi naknya Harus hilang. Shizuka. Naknya tidak dipakai. Oh, Hmm. oh. Hai. Bagaimana mau Lidarsa? Sensei, di situ watashi kenapa tidak dipakai wa? Maksudnya watashi wa no gitu, enggak? Hai. Kan karena subjeknya itu adalah kota saya, bukan saya. Kota saya itu memang ada dua kata benda di sana, yaitu kota dan Kepunyaan. saya. Tapi Oh, kalau kepunyaan, kota ya? saya itu kan mewakili satu benda. Umpamanya kotanya itu Jakarta. Jakarta itu kan kota saya gitu ya. Jadi baru Jakarta no. umpamanya Jakarta wa. Nah, Jakartanya itu diganti dengan kota saya. Watashi no machi wa gitu. Jadi subjeknya itu adalah watashi no machi, bukan watashi. Iya desu ka? Hai, ide sensei. Jadi Machiwa. Kalau Nah, watashi no Surabaya wa atsui desu. artinya apa? Kota Surabaya saya itu panas. Oh, kota Surabaya saya ya. Ya boleh sih. Kalau artinya seperti itu boleh. Tapi kalau umpamanya Kota Surabaya saya. no machi, kota Surabaya itu juga boleh. Surabaya no machi. Jadi Surabaya no machi. Oh. iya kan, kota Surabaya dibalik jadi Surabaya no kota gitu ya. Jadi teman-teman itu sepertinya harus banyak berlatih merubah pola tadi DM ke MD gitu. Karena di kita itu di DM ya diterangkan menerangkan, di Jepang itu menerangkan diterangkan. Hanya itu saja sih, harus banyak latihan. Jadi hanya membolak-balik kata itu supaya lebih lancar. Jadi wa dan no itu harus sering bergantian itu, Sensei. Iya kan? Enggak bergantian. Enggak. Beda fungsi. Kan tadinya watashi wa, sekarang kota wa, misalnya Depok wa. Ya kan? Kirei no des. Nggak bisa. No itu Gimana? harus. Depok wa kirei no des, bukan? Oh, itu beda lagi. Kalau itu beda fungsi no-nya. Kalau no yang kita pakai itu menggabungkan dua buah kata benda, di mana kata benda yang pertama itu menerangkan kata benda yang kedua. Gitu. Jadi kata benda yang pertamanya umpamanya adalah tadi apa tadi Surabaya. Kata benda pertamanya Surabaya. Kata benda yang keduanya adalah maci. Nah, kata benda yang pertama itu menerangkan maci. Nama maci, nama kota gitu. Surabaya no maci. Jadi kota Surabaya. Nah, kemudian watashi juga kata benda. Kemudian tadi maci juga kata benda. Tapi kalau digabung watashi no maci, kota saya, maka watashi itu menerangkan maci. Watashi no maci, bukan maci no watashi, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan kota saya, harusnya maci no watashi, tapi diganti kalau bahasa Jepang jadi watashi no maci. Contoh lain apa ya? Rumah wa nihongo de nan desu ka? Uchi desu ne. Rumah wa nihongo de uchi desu. Nah, kalau
rumah Chandrasang. Rumah Chandrasang. Rumahnya milik Chandra. Berarti bagaimana? Yang diterangkan kan rumahnya. Rumah siapa? Rumahnya Chandra. Berarti rumah diletakkan. Kalau ingat ini aja bahasa Indonesianya rumah Chandra. Berarti bahasa Jepangnya tinggal ditukar. Chandra rumah. Di tengahnya dikasih kata bantu no. Chandra sang no uchi gitu. Wakarimasu ka? Bisa dipahami? Hai. Hai. Harus banyak latihan ya. Umpamanya apalagi? Pulpen Jepang. Pulpen. Gimana? Pulpen Jepang. Nihon no Pulpen wa. Pulpen wa. Iya. Jadi nanti ini kan merubahnya dulu saja. Nanti baru kita kasih partikelnya ya. Kalau pulpen Jepang ya Jepang no pulpen gitu. Nihongo no borupen. Apakah setelah itu harus wa? Tidak. Karena umpamanya cuma mau menyebutkan pulpen Jepang, ya udah kita kan nyebutnya Nihon no borupen desu. Tidak Nihon no borupen wa, tidak. Nihon no borupen desu. Karena sudah kalimatnya selesai. Kalau Nihon no borupen wa berarti ada terusannya gitu. Karena dia adalah subjek gitu. Watashi no kuruma wa takai desu. Oh, so desu ka. Iya desu ne. Iya desu. Bagus ya. Watashi no kuruma wa takai desu. Oh, iya desu ne. Watashi no kutsu wa furui desu yo. Watashi no kuruma wa furui desu. Watashi no kutsu wa furui desu. Apa artinya? Watashi no kutsu wa furui desu. Jelek. Furui. Tua. Usang. Iya. Kutsu. Kutsu wa Indonesia gode sepatu desu. Hai. Sepatu desu. Ya. Mudah-mudahan sudah paham. Ya, kita lanjutkan. Ini. Nah, tadi yang Taufik Sang tanya tentang bentuk negatif. Nah, bentuk negatif dari kata sifat, cara merubahnya tidak sama antara kata sifat golongan 1 yang diakhiri i dengan kata sifat golongan 2. Itu cara berubahnya tidak sama. Ini di sini harusnya perubahan bentuk negatif gitu ya. Nah, untuk kata sifat golongan 1 itu cara berubah ke bentuk negatifnya ini huruf i-nya berubah menjadi kunai. Kunai. Ya. Jadi kalau tadi ada atsui, berarti kalau tidak atsui Kunai, atsui, kunai. Atsunai. Nah, jadi i-nya ini berubah. I-nya berubah berarti berganti. I-nya hilang. Jadi berubah. Kunai. Gimana? Atsunai. Atsukunai. Atsukunai. Iya, i-nya berubah menjadi kunai. Atsukunai. Berarti kalau besar, kalau tidak besar? Kunai. Oki kunai. Oki kunai. Iya, oki kunai. Nah, karena oki itu kan o, ki, i. Ya, i-nya yang terakhir yang berubah, bukan ki-nya. Oki, i. Jadi i-nya oki. Kalau i, oishi? Ya, oishi kunai. Oishi kunai. Iya, kan oishi itu kenapa masih ada i-nya? Karena o tuh hurufnya itu o, i, shi, i. Jadi ada 4. Oishi i gitu. Nah, i-nya itu yang terakhir yang berubah. Ya, yang terakhir yang berubah kunai. Jadi tetap ada i-nya oishi. Iya. Coba yang tidak ada i terakhirnya tidak 2 ya, yang tidak terdua. Yang tidak 2 contohnya tadi kalau umpamanya dingin. Dingin apa bahasa Jepangnya?
Samui. Samukunai. Hai. Kalau tidak dingin. Samukunai. Hai. Samukunai. Samukunai. Chisai wa Indonesia gode kecil desu ne. Chisai. Kalau tidak chisai. Chisakunai. Chisakunai. Hai. Terus ada apa lagi ya? Coba yang kosakata yang tadi. Takai. Ya, jadi apa? Takai kunai. Takai kunai. Takai kunai berarti masih ada i-nya. Takakunai. Takakunai. Iya, takakunai. Hikui. Hikukunai. Hikukunai. Berarti tinggi. Jadi menjadi tinggi itu. Apa? Tidak pendek ya, tinggi. Tidak pendek ya, menjadi tinggi ya. Kalau tidak panas? Dingin. Kata-kata Bang Topik tadi, kalau saya mau menyebutkan dingin, tapi lupa bahasa Jepangnya, oh berarti tidak panas. Jadi apa? Iya. Atsukunai. 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 Tidak dingin. Furukunai. Haruskunai. Oke. Furu yang ini. Oh ini? Itu samu. Iya, jadi apa? Samukunai. Hai, ja minasan ite kudasai. Okikunai desu. Ya, dengar. Ja minasan kite kudasai ne. Tolong dengarkan dulu ya. Hai. Kalau oki jadi okikunai desu. Chisakunai desu. Sorekara takakunai desu. Kemudian yang ini hikukunai desu. Atsukunai desu. Samukunai desu. Atarashikunai desu. Furukunai desu. Seperti itu ya. Jadi oki kunai. Chisai, chisakunai. Takai, takakunai. Ini hikui, hikukunai. Atsui, atsukunai. Samui, samukunai. Atarashi kunai. Iya, tapi ini kan ada si-nya, ada tetap iya. Karena i-nya ada 2. Ini furui, furukunai. Ya, minasang nihongo deita kudasai. Ucapan dalam bahasa Jepang tidak besar. Okikunai. Tidak kecil. Chisakunai. Tidak tinggi. Takakunai. Tidak pendek. Hikukunai. Tidak panas. Atsukunai. Tidak dingin. Samukunai. Tidak baru. Atarashikunai. Ya. Tidak usang. Furukunai. Sekarang pakai desu ya, pakai desu. Contohnya oki kunai desu. Hai, ite kudasai. Nihongo de ite kudasai. Ucapkan dalam bahasa Jepang. Pakai desu tapi. Hai. Oki kunai desu. Hai. Chisakunai desu. Hai. Takakunai desu. Hai. Hikukunai desu. Hai. Atsukunai desu. Samukunai desu. Hai. Atarashikunai desu. Furukunai desu. Hai, ja Marle-san. Ima Marle-san no hea ni atsui desu ka? Ima. Marle-san no hea. Hea wa Indonesia go de wakarimasu ka? Hea. Kamar. Ya, kamar. Marle-san no hea ni atsui desu ka? Hai, atsui desu. So desu ka. Sanza-san no di mana ya kota ya? Sanza-san no machi wa samui desu ka? Iya. Hachi no. Tidak dingin. Gimana? Samui desu ka? Atsukunai desu. Kan pertanyaannya samui desu ka? Oh. Apakah dingin?
Iya. Tidak. Iya. Tidak dingin. Tidak. Samui kunai. Kok samui kunai? I-nya kan hilang. Samu kunai des. Iya. Hai. Iye samu kunai desu. Iye samu kunai des. Hai. Chandra-san. Chandra-san. Taufik-san. Taufik-san wa hikui desu ka? Tidak, iya. Takai desu. Iye, takai desu. Boleh. Atau kalau tidak, saya tidak pendek, gimana? Hai. Hikukunai desu. Tidak kok hai. Iya, hikukunai desu. Iya, hikukunai desu. Hai, seperti itu ya. Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tadi hukukunakata ya. Itu yang artinya lampau ya. Ya, itu lampau belum dipelajari hari ini. Kita hanya belajar bentuk yang present gitu ya, yang biasa sama dengan yang negatif. Hanya bentuk biasa, bentuk negatif. Jadi ini tadi untuk kata kerja golongan 1, i-nya berubah menjadi kunai. Jadi i-nya hilang. I-nya hilang. Kalau berubah kan jadi hilang. Namanya juga berubah. Hilang ganti kunai. Nah, kalau kata kerja golongan 2 itu na-nya hilang. Jadi dewa arimasen atau janai atau ja arimasen. Ja arimasen atau dewa arimasen. Jadi gampang ya, kalau kata kerja golongan 2 kan kita juga biasanya tidak mengucapkannya dengan na. Jadi contohnya genki dewa arimasen. Seperti itu. Hai, kita coba bentuk negatifnya. Genki. Bentuk negatifnya apa? Hanya ditambahkan dewa arimasen. Genki dewa arimasen. Genki dewa arimasen. Ya, shinsetsu. Shinsetsu dewa arimasen. Ya, boleh silakan jawab semuanya ya. Himben. Himben dewa arimasen. Himben dewa arimasen. Baka. Baka dewa arimasen. Ini kasar ya, jangan dipakai. Bimbo. Bimbo dewa arimasen. Kenapa musik itu grupnya namanya Bimbo? Mungkin dia dulunya miskin ya. Gitu. Mungkin ya. Hai. Terus ini Itsuyo. Itsuyo dewa arimasen. Hai. Diucapkan ya supaya ini lisannya itu terbiasa, jadi cepat nanti mengucapkannya. Kalau banyak mengucapkan, jadi terlatih. Kemudian shinsetsu. Shinsetsu dewa arimasen. Shinsetsu dewa arimasen. Hai. Sojiki. Sojiki dewa arimasen. Urei. Urei dewa arimasen. Suki dewa arimasen. Ya, yang nggak suka sama sensei berarti sensei nggak suki dewa arimasen. Ini buat melatih aja ya pelafalan. Riko dewa arimasen. Hai, itu udah cepet kan. Jozu dewa arimasen. Heta dewa arimasen. Lihat nih, ada yang menarik di kanji jozu dan heta. Nah, ini jozu, ini yang di sebelah kiri, ini kanji atas. Ya, jadi ada tanah, kemudian ini ada pohon berdiri, ada orang berdiri di atasnya, maka ini artinya atas. Kalau yang bawah ini ada tanah, kemudian ada pohon di bawahnya, ini artinya bawah. Pohon salah, orang. Ada orang. Ini artinya bawah. Nah, yang ini adalah kanji tangan.
Nah, jadi kalau yang tangannya suka di atas itu katanya jozu, ya, pinter. Jadi orang pinter tuh sering mengangkat tangan kan, angkat tangan saya gitu ya. Jadi kanjinya begitu, jozu. Nah ini heta, tangannya di bawah, dia nggak pernah mengacungkan tangan. Nah itu heta. Ini cukup menarik kanjinya. Kalau di tengah lain lagi. Di tengah lain lagi sensei ya. Di Tengah tengah ya. mah peti pera yang sedang-sedang saja. Peti. Pakai P lagi bukan pakai F. Peti. Atau naka ya. Kalau naka, iya itu berdiri di tengah kotak gitu kan ya. Ada garis di tengah-tengah itu naka. Iya. Ya. Kita latihan mengucapkan lagi. Teine. Bentuk negatifnya. Tene dewa Tene dewa arimasen. Hai, siawase. Siawase dewa arimasen. Nigiaka. Nigiaka dewa arimasen. Shizuka. Shizuka dewa arimasen. Namaiki. Namaiki dewa arimasen. Jobu. Jobu dewa arimasen. Rippa. Rippa dewa arimasen. Hai, yang dewa arimasen sudah lancar ya. Kita coba yang ini. Yang Yoshi. Pakai tiga i-nya diganti apa? Kunai. Ya. Yoi. Yokunai. Hai. Yokunai desu. Boleh pakai des ya? Yoi. Yokunai desu. Hai. Warui. Warukunai desu. Hai. Takai. Takakunai desu. Yasui. Yasukunai desu. Hikui. Hikukunai desu. Oki. Okikunai desu. Shisai. Shisakunai desu. Atsui. Atsukunai desu. Samui. Samukunai desu. Sumetai. Sumetakunai desu. Bukan sumetai kunai. Sumetakunai desu. Sumetakunai desu. Bagaimana? Mulai terlatih kan? Ya. Tidak sekaku tadi. Hai. Marle-san. Marle-san no kabang wa takai desu ka? Ie. Takakunai desu. Hai. Jawab dengan bentuk negatif ya, meskipun mungkin sebetulnya tasnya mahal, tapi pura-pura aja ini nggak apa-apa. Pura aja. Apa ya? Tapi ini mah bener ya. Taufik sang wa hikui desu ka? Taufik sang wa hikui desu ka? Iya. Hikui kunai desu. Kunai desu. Apa lagi ya? Jian-san. Tapi nggak ada di sini ya. Pakai yang bentuk kalau golongan kedua ya. Jian-san wa jouzu desu ka? Jian-san. Jian-san. Imasu ka? Jian-san wa jouzu desu ka? Jawab dengan iye. Jouzu apa tuh, Sen? Tadi yang tangan di atas. Yang jouzu dewa arimasen. Iya. Oke. Hai. Hai. Iye, jouzu dewa arimasen. Hai. Maulidar-san wa genki desu ka? Tidak ada ya? Maulidar-san? Lagi istirahat? Ya, boleh siapa yang jawab? Maulidar-san wa genki desu ka? Maulidar-san wa genki dewa arimasen. Hai, Maulidar-san wa genki dewa arimasen. Ya, seperti itu ya.
Ini baru sampai bentuk negatif ya. Masih ada beberapa lagi kita ini yang merubah ke bentuk tanya. Kita sudah berlatih tadi ya, hanya teorinya saja yang belum. Jadi teorinya hanya merubah des menjadi deska, sama seperti waktu belajar kata benda. Jadi atsui deska, atsui des, atsui dewa, atsukunai deska gitu ya. Jadi kalau merubah kata kalimat tanyanya hanya desnya ditambah ka. Jadi sama saja dengan yang sudah kita pelajari dulu gitu. Ini bisa dilewat ya karena sudah latihan kan tadi. Ya. Kemudian ini. Nah, untuk ini yang tadi sudah Sensei jelaskan. Untuk menerangkan benda. Jadi kalau di pelajaran yang lalu ini, kalau Bobby Sensei suka pakai pen di mana sih nulisnya? Biar bisa nulis-nulis di sini. Di ininya apa, share screen-nya pakai whiteboard, yang share screen itu. Di sini langsung ya, nggak usah pakai whiteboard. Di situ terus apa? Ada view option. Ada nggak? Atau di situ Mbak Dia sudah keluar? Oh ini ya, yang anot ya? Iya, anot. Oh iya. Anot terus ada pennya, dipilih pennya. Pen. Ya, pen. Nah, ini. Coba tes. Ya. Terus cara nulisnya bagaimana? Dipilih dulu garisnya. Gini ya. Oh iya. Atau kalau misalnya mau diketik berarti teks. Iya. Ya nanti belajar lagi. Ya ini kalau yang sudah dipelajari tadi kan kata benda yang menerangkan benda. Ya kata benda yang menerangkan benda. Jadi di sini yang benda pertama menerangkan benda yang kedua. Tadi contohnya rumah saya diganti jadi saya rumah gitu kata bendanya. Jadi yang kata benda intinya itu yang di sini, yang di belakang. Kalau dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Indonesia kan yang di depan. Rumah saya. Yang mana sih yang mau diterangkan? Rumah. Rumah siapa? Rumah saya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang, saya no rumah gitu. Jadi rumahnya di belakang di sini. Letaknya setelah no. Nah, itu kalau kata benda yang menerangkan kata benda. Sekarang kita belajar kata sifat yang menerangkan kata benda. Jadi kata bendanya itu diterangkan oleh kata sifat. Ini ada kata sifat dan kata benda berjejeran dua. Nah, kalau di sini kata benda dan kata benda berjejeran dua, tidak boleh digabung langsung. Harus pakai kata bantu no. Tapi kalau kata sifat dan kata benda tidak pakai kata bantu no. Jadi langsung saja disatukan. Kata sifat dua langsung disatukan dengan kata benda. Kata sifat satu langsung juga. Yang perlu diingat apa? Yang perlu diingat, kalau kata sifat dua itu kan biasanya naknya jarang dipakai, jarang digunakan, jarang disebutkan. Tapi kalau menerangkan benda, akhiran naknya ini harus dituliskan, harus disebutkan. Contohnya apa? Contohnya orang yang sehat. Berarti orangnya dulu apa sehatnya dulu? Sehat. Sehat dulu. Karena yang inti kan orang. Orangnya itu diletakkan terakhir. Jadi orang yang sehat. Jadi sehat dulu. Sehatna orang. Gitu. Sehatna orang. Ya, itu kan gengkina ya. Jadi gengkina
hito desu. Genki na hito desu. Contohnya. Di sini ada contohnya tadi. Sudah kita bahas di awal sebetulnya. Ini hanya teorinya. Jadi contohnya kota itu machi. Kota yang seperti apa? Diterangkan nih, oh itu kotanya kota yang sunyi, kota yang tenang. Nah, tenang bahasa Jepangnya shizuka. Nah, ini menerangkan machi. Langsung saja, shizukana machi desu. Bukan machi shizukana desu, bukan. Tapi shizukana machi desu. Nah, kalau kata sifatnya golongan 1 yang i keiyoshi, contohnya atsui. Tokoro. Tokoro wa Indonesia go desu. Shitemasu ka? Tahukah bahasa Indonesianya tokoro? Ada yang tahu? Tokoro wa Indonesia go de tempat desu. Tokoro wa Indonesia go de nan desu ka, minasan? Tempat desu. Hai, tempat desu. Ya. Jadi kalau tempat yang panas itu bukan tokoro atsui, tapi dibalik. Jadi atsui tokoro. Atsui tokoro desu. Nah, tidak pakai atsui no tokoro, tidak. Jadi kata bantu no ini hanya menggabungkan 2 buah kata benda. Kalau kata benda dan kata sifat itu berbeda jenis. Kata sifat dan kata benda itu tidak digabungkan dengan no. Jadi langsung atsui tokoro. Hai, minasan kore made wakarimasu ka? Sampai di sini difahami, bisa dipahamkan? Bisa. Wakarimasu ne? Ya, nanti tinggal kita banyak latihan mengucapkan saja. Ya, jadi pada kesempatan lain latihan mengucapkan. Ini waktunya sudah habis ya, udah lewat juga. Kita coba apa sih yang belum? Yang belum ini. Okay. Hai. Shizukana heya desu. Hai. Watashi no heya mo shizukana heya desu. Malah ini rada atsui. Rada atsui, kakinya kedinginan. AC-nya mungkin kegedean ini. Aduh, di kamar saya. Ya, watashi no heya wa chotto atsui. Agak-agak dingin. Hai. Ya, ini ada kata bantu ga. Nah, ini sedikit-sedikit saya sampaikan ya supaya nanti tinggal mengulang. Kata bantu ga yang di sini menerangkan 2 buah sifat yang apa ya? Paradoks. Paradoks itu apa sih? Berlawanan. Iya. Tapi kalau menyebutkan berlawanan, takutnya nanti umpamanya saya itu tidak tinggi tetapi pendek gitu ya. Paradoks berarti berkebalikan. Enggak juga ya. Apa ya? Ya, sebetulnya hal yang ini ya, berseberangan ya, kali berseberangan. Ya, berseberangan. Hai. Contohnya apa ya? Nihongo wa muzukashi desu ga. Nah, itu Nihongo wa muzukashi. Ada 2 ini ya, ada 2 pernyataan, ada 2 buah kalimat. Ini kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nihongo wa muzukashi desu. 1. Yang kedua, Nihongo wa omoshiroi desu. Omoshiroi. Jadi bahasa Jepang susah. Bahasa Jepang menarik. Nah, itu berseberangan kan? Tidak sejalan. Nah, maka digabungkan dengan kata bantu ga. Jadi, Nihongo wa muzukashi desu ga omoshiroi desu. Ya. Ini saya belum sempat
tuliskan karena tadi pikirnya paling juga nggak akan sampai ya waktunya. Jadi Nihongo wa muzukashi desu ga omoshiroi desu. Ya, jadi Nihongo itu susah tapi menarik. Seperti itu. Atau umpamanya apa ya? Ano kutsu wa kirei desu ga takai desu. Ano kutsu wa kirei desu ga takai desu. Ya, sepatu itu bagus tapi mahal gitu umpamanya ya. Jadi dua hal yang tidak sejalan gitu, tapi disatukan dengan digabung dengan kata bantu ga ya. Sampai di sini wakarimasu ka? Nanti latihannya lain kali aja. Nihongo ga muzukashi. Demo omoshiroi desu. Nah, iya, ga itu sama dengan demo ya, dengan Bu Demo. Demo itu sama ya. Kalau demo tetapi, ga juga tetapi. Ya, bedanya kalau ga ini kan hanya satu huruf gitu di kata bantu. Ya, di sini ada totemo dan amari. Ya, yang belum kita pelajari. Totemo dan amari itu tingkatan dari sifat sesuatu. Contohnya atsui. Ada totemo atsui, ada amari atsui ya. Jadi totemo artinya adalah sangat. Totemo artinya sangat. Jadi ini menyatakan tingkatan dari sifat sesuatu. Ya, totemo artinya sangat. Amari artinya tidak terlalu. Tidak terlalu. Karena tidak terlalu, maka harus diikuti bentuk negatif. Ya. Jadi tengah-tengah itu ya. Kalau Iya. saya pernah dengar itu dulu, cho samui itu bukan bahasa formal ya? Mungkin bukan bahasa formal ya. Coba tuh Pak Samalika Sensei yang lama di Jepang. Cho samui. Iya, chosamui artinya apa sih namanya dingin sekali, tapi Bukan bahasa ya formal. lebih banyak dipakai pada saat bicara. Iya. Waktu Berarti berbicara. bahasa lisan ya. Bicara Bahasa dengan lisan. teman gitu ya. Dengan teman. Hai. Ya, jadi seperti itu. Ini tingkatan dijelaskan sepintas saja. Kalau totemo artinya sangat, amari artinya tidak terlalu, harus diikuti bentuk negatif. Contohnya sangat panas, totemo atsui desu. Kalau tidak terlalu panas, amari. Atsui bentuk negatifnya apa tadi? Atsukunai. Iya, jadi kalau tidak terlalu panas, amari atsukunai desu. Amari atsukunai. Iya. Jadi kalau sangat mahal apa? Totemo takai. Iya, totemo takai desu. Kalau tidak terlalu mahal, amari Takakunai. Takakunai. Iya, amari takakunai desu. Ya. Yang itu contoh kata sifat pertama. Kalau contoh kata sifat kedua, apa ya? Sangat pintar. Kalau enggak yang gampang deh, yang sudah familiar, sangat cantik. Totemo kirei. Iya, totemo kirei desu. Tidak terlalu cantik. Amari kire kunai. Amari kire dewa arimasen. Iya, amari kire dewa arimasen. Nah, itu jadi kirei itu yang di sini ada catatan tadi ya. Ada catatan nih, hati-hati golongan 2 yang mirip golongan 1. Contohnya kire. Terus apa ini kirai. Terus saiwai, zonzai, ceroboh. Ya ini terus aimai. Ini kata kerja padahal di belakangnya ada na-nya. Jadi kireina, saiwaina, zonzaina. Nah, ini harus
bentuk negatifnya adalah dewa arimasen. Jadi bukan kire kunai, ya. Kire ini kireina, jadi kire dewa arimasen. Ini mah harus dihafalin biar nggak ketukar. Itu aja. Hansamu juga dewa arimasen. Samu kunai. San samu ini mah kata kerja golongan 1. Oh iya, 1. Hansamu kunai. Amari samu kunai desu. Hai. Sensei. Hai. Air panas, air hangat. Atatakai mizu. Kalau Air tidak hangat. terlalu panas, amari atsukunai itu untuk cuaca. Tapi kalau untuk panas air juga atsui sama. Tapi kalau dingin cuaca itu samui. Kalau dingin air itu sumetai. Ya, air hangat. Kalau air hangat ada ininya, ada istilahnya, yaitu atatakai. Karena waktunya sudah jam 4, kita sudahi dulu. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang, ya baik cara menyampaikan dan sebagainya. Kalau ada yang bagusnya, insya Allah datang dari Allah. Kalau ada buruknya itu dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pelajaran kita nanti diulang-ulang kembali dan banyak latihan. Mudah-mudahan bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Hai jaminasa, atas tachino jugiwa. Koremade warimasu. Mata aimashou. Domo arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu.